Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan teragungnya kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga dengan itu kita masih mampu untuk terus mengumpulkan amal-amal soleh. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman mengenai bulan-bulan dalam agama Islam, yaitu dalam Quran surat At-Taubah ayat 91 Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fala tadlimu fihinna anfusakum. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya di dalam jumlah bulan dalam satu tahun, dalam bulan-bulan Islam itu ada 12, dan di antaranya ada 4 bulan. Yang 4 bulan ini adalah 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian menzolimi dari kalian sendiri. Dan salah satu dari 4 bulan haram ini adalah, salah satunya adalah bulan Muharram, bulan yang kita sedang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr, walayalin ashar. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai walayalin ashar ini, dan banyak jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashar adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengutip perkataan salaf yang mengatakan bahwa kanu kembali kepada para salaf, yu'azzimuna 13. Sesungguhnya para salaf soleh dahulu mengagungkan, mengistimewakan, artinya memaksimalkan amal dalam 3 yang 10. 3 yang 10 adalah, yang pertama adalah asrul akhir minan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah asrul awal min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, dan asrul awal minal Muharram, dan 10 pertama bulan Muharram. Dan kita berada di awal-awal bulan Muharram yang Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain bahwa afdalus shalah ba'dal fariḍah salatul lail wa afdalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahi tad'uhul Muharram. Sebaik-baik salat setelah salat malam adalah, setelah salat fardu adalah salat malam, dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang kita kenal dengan puasa Muharram. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumu yauman yataharra fadlahu minal ayyam illa hadal yaum, illa yaum Asyura, kecuali 10 hari terakhir bulan Muharram, 10 pada tanggal 10 bulan Muharram. Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa yang ia memilih hari-hari di mana hari-hari itu menjadi hari yang istimewa menurutnya, yaitu pada 10 bulan Muharram, yaitu yang kita kenal dengan puasa Asyura atau puasa 10 bulan Muharram. Maka dalam hadis lain juga mengatakan bahwa fadilah daripada puasa bulan 10, tanggal 10 bulan Muharram ini adalah tukaffiru sanah al-madiyah, akan dihapus dosa-dosanya setahun yang lalu. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya juga akan menyampaikan tentang sejarah perwajiban daripada puasa 10 bulan Muharram. Pada saat di Mekah, puasa yang diwajibkan pertama kali kepada Rasulullah adalah puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 bulan Muharram. Yang itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada
para sahabatnya. Kemudian tahap kedua adalah ketika berpindah ke Madinah, ia melihat ada ahlul kitab yang mereka berpuasa pada saat 10 Muharram itu, hingga akhirnya untuk menyelisihi daripada apa yang mereka lakukan, setelah itu ia pun mengajak kepada kaumnya untuk berpuasa, bahkan atfaluhum, sampai kepada bayi, anak-anak kecil mereka juga dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Kemudian memasuki yang ketiga, yaitu pada tahun 2 Hijriah diwajibkannya puasa Ramadan, sehingga dalam hadis Aisyah radhiallahu anha ia mengatakan ketika Rasulullah SAW diwajibkan puasa puasa Ramadan, maka bulan Muharram pun ditinggalkan. Itu artinya faman syaa falyasum faman syaa falyuftir. Barang siapa yang mau berpuasa maka silakan berpuasa, apapun yang tidak silakan tidak. Namun di detik-detik akhir meninggalnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 9 atau 10 Hijriah, ketika itu Rasulullah SAW dilaporkan dari para sahabatnya mengenai apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab pada saat itu, yang mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram juga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika kita bertemu di tahun mendatang, insya Allah maka kita akan berpuasa Yaumat Tasi' pada hari ke-9. Maka lengkap sudah tentang sejarah daripada perwajiban atau cerita kisah tentang perwajiban Rasulullah untuk perwajiban tentang puasa 10 bulan Muharram. Saudara-saudaraku sekalian, pada akhirnya Imam Ibnul Qayyim menyimpulkan dari apa yang telah terjadi di zaman dahulu yang Rasulullah SAW alami, sehingga beliau menyimpulkan bahwa tingkatan-tingkatan berpuasa yang paling sempurna hingga yang paling sederhana adalah yang pertama berpuasa 3 hari, yaitu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, tanggal sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, 9, 10, dan 11. Kemudian tingkatan yang kedua adalah pada tanggal 9 dan 10. Kemudian yang ketiga adalah 10 dan 11. Adapun yang keempat adalah berpuasa khusus pada tanggal 10 Muharram. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, ini kita telah berada pada bulan Muharram, dan sesaat lagi kita akan berjumpa dengan tanggal 9 dan 10-nya. Maka mari kita berjalankan puasa pada tanggal 10 Asyura nantinya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.